Faktor apa yang membuat sehingga walaupun sebagian besar manusia telah terlelap dalam tidur yang sepi, tetapi masih ada jutaan pasang mata yang menolak untuk memejam hanya untuk menonton para punggawa bola memainkan si kulit bundar dalam UEFA Champions League? Mereka rela mencuri waktu istirahatnya, mengabaikan rasa letih hanya untuk menyaksikan 22 orang para miliarder bola yang saling mengejar sebuah bola di atas rumput hijau. Ada yang duduk menahan kantuk di kamar sendirian sambil sesekali menatap jam dinding dan layar lebarnya. Ada yang berkumpul di warung kopi, bercerita antusias mengenai tim kesayangan dan idolanya masing-masing. Padahal banyak dari mereka yang beberapa jam kemudian harus bersiap memikul beban kerjanya. Namun mereka tetap memilih bertahan melawan beratnya godaan kelopak mata. Lalu mengapa mereka memilih demikian? Apakah karena Liga Champions memiliki daya magis yang begitu kuat untuk memikat jiwanya? Maka tema kita kali ini, mengapa jutaan orang rela begadang demi Liga Champions? Mungkin jawabannya bukan sekedar tentang olahraga. Karena jika ini hanya soal skor akhir, kita bisa saja tidur dengan tenang lalu melihat hasilnya keesokan hari. Tetapi faktanya jutaan orang memilih untuk tetap terjaga menahan rasa kantuk yang berat. Seolah-olah ada sebuah janji rahasia yang tidak ingin mereka lewatkan lewat pertandingan para punggawa di UEFA Champions League ini. Seolah ada sebuah momen yang jika tidak disaksikan secara langsung akan meninggalkan lubang di hati mereka. Dan mungkin memang ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi di momen itu. Bagaimanapun juga, Liga Champions bukan sekedar kalender pertandingan sepak bola. Ia adalah sebuah ritus emosional dan membuncahkan pengalaman spiritual bagi para pemujanya. Sesaat setelah anthem UEFA Champions League bergemuruh dan lampu stadion membelah gelapnya langit Eropa, maka jutaan pasang mata di berbagai belahan benua tiba-tiba ditarik ke dalam satu frekuensi yang sama. Mata tertuju pada layar yang menampilkan tarian lincah para punggawa bola di liga terbaik Eropa ini. Dan pada detik itu juga perbedaan bahasa dan warna kulit lebur dalam satu tarikan napas yang sama, tegang, cemas, dan berharap agar tim kesayangannya mampu membobol gawang tim lawan. Di malam-malam seperti itu, sepak bola berhenti menjadi sekedar permainan menang atau kalah. Ia berubah menjadi ruang di mana manusia menaruh harapan, merasakan kebersamaan di tengah kesepian, dan sejenak melarikan diri dari realita hidup yang seringkali terlalu keras untuk dihadapi. Itulah sebabnya mereka tidak sekedar menonton bola. Mereka mengalami buncahan harapan pada setiap detiknya. Di panggung Liga Champions, kita melihat refleksi yang lebih luas dari sekedar gol-gol indah yang dihasilkan para miliarder bola itu. Kita sedang menonton drama kemanusiaan yang paling murni, yaitu sebuah perjuangan melawan tekanan, membangkitkan keberanian di tengah ancaman putus asa, serta menyalakan cahaya harapan dari puing-puing kegagalan. Ketika kita melihat seorang pemain jatuh, tersungkur menahan sakit, tetapi dia bangkit kembali, berlari, merebut dan menendang bola di sisa tenaga yang ada. Kita menyaksikan sebuah tim yang sudah tertinggal jauh, namun menolak untuk menyerah hingga detik terakhir. Dan tanpa sadar,
kita sedang melihat diri kita sendiri. Karena bukankah hidup kita memang demikian? Kadang kita lelah, kadang kita merasa gagal total, kadang kita merasa pertandingan hidup kita sudah berakhir bahkan sebelum waktunya. Namun Liga Champions mengingatkan kita, selama peluit akhir belum berbunyi, keajaiban itu masih mungkin terjadi. Mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa kita rela terjaga saat dunia tertidur demi menonton Liga Champions ini. Bukan hanya karena rasa cinta pada klub raksasa Eropa itu, atau kekaguman kepada para miliarder bola yang lincah menari menggiring si kulit bundar, tetapi juga karena dorongan hasrat manusia yang selalu haus akan drama, haus akan makna, dan haus akan pengalaman yang membuatnya merasa benar-benar membangkitkan semangat hidup. Maka sepak bola di level ini menjadi semacam cermin raksasa. Di dalam 90 menit pertandingan besar, para penggemarnya melihat ketakutan terdalamnya, merasakan harapan tertingginya, dan berharap akan mimpi-mimpi yang selama ini mereka kubur. Itulah mengapa air mata yang tumpah, baik karena kemenangan yang manis maupun karena kekalahan yang pahit, selalu terasa begitu manusiawi dan atas dorongan kejujuran hati.